Saya minta waspada. Zaman ini banyak begal motor, betul. Banyak begal mobil, betul. Ada juga begal partai, betul. Ada lagi yang lebih gawat, begal nasab. Begal nasab. Oh, bagaimana Habib begal nasab? Habaib yang asli dia bilang bohong. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Saudara, paham nggak? Yang Habib asli dibilang bukan Habib. Di Timur Tengah kemarin saya kedatangan satu Habib, Dr. Hashim Al-Aidarus di Petamburan. Saya tanya, Habib Alwi juga ikut nanya nih, kita ngobrol. Saya tanya, Habib, di Yaman ada gak yang nolak nasabnya Pak Alwi? Dijawab oleh beliau, ada. Terus bagaimana? Ya tapi rapuh, mereka nggak punya dalil. Kita mau bicara Imam Ahmad Muhajir, kuburnya ada. Mau cerita Imam Ubaidillah, kuburnya ada. Nisannya ada, semuanya ada. Jadi rapuh. Terus dia balik bertanya, katanya di Indonesia begitu juga, ada nolak nasab Pak Alwi. Kita bilang sama dia, ada, cuman beda, Beb. Bedanya di mana? Kalau di Yaman, dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini, habis nolak nasab, dia mau jamret tuh nasabnya. Orang bilang, Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Kalau penelitian ilmiah itu, kitab dijajarin banyak. Kitab-kitab itu diteliti, campur maklumat. Setelah itu dianalisa, itu kitab yang banyak tadi, saudara. Baru untuk mengambil kesimpulan. Itu penelitian ilmiah. Ini kitabnya cuma satu. Udah gitu diragukan lagi keasliannya. Udah gitu ngakunya ilmiah, gidat lo ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi sebuah ceramah yaitu ceramah dari Habib Rizik Syihab di depan para jamaahnya, yang saya kira ceramahnya itu justru malah menambah panas keadaan, tidak malah memperedam, membuat sejuk, membuat adem keadaan. Nah, di sini akan saya sampaikan bahwasanya ada 3 poin. Yang pertama mengenai begal nasab. Kalau memang pengertian begal itu kita mengambil hak orang lain, katakanlah di sini begal motor. Kemudian kita mengambil motor tersebut, ingin menguasai dan sekaligus ingin memiliki motor tersebut. Begal mobil ya sama, berarti kita ingin memiliki sekaligus menguasai mobil tersebut. Adapun jika dikaitkan dengan begal nasab, saya kira tidak relevan, tidak pas, korelasinya itu tidak nyambung. Karena apa? Begal nasab Kiai Imad, kalau kita kaitkan dengan Kiai Imad, beliau dan kawan-kawan itu kan tidak mengeklaim dirinya sebagai Ba'alawi atau sebagai Habib. Berarti ini kan tidak tepat kalau dikatakan begal nasab. Justru Kiai Imad dan kawan-kawan itu yang membatalkan nasab Bani Alawi. Nah, bisa dikatakan begal nasab itu ketika kita menganggap orang-orang yang selain diri kita atau nasab-nasab di luar diri kita itu tertolak. Sementara Kiai Imad tidak, hanya Bani Alawi saja. Tidak semua nasab itu ditolak atau tertolak, ya kan? Itu kalau definisi begal nasab. Itu poin pertama. Yang kedua mengenai ada seorang habaib yang ditanya oleh beliau, Habib Rizik Syihab, bahwa di Yaman itu hanya membatalkan saja. Ya, artinya tidak kuat kan dalilnya. Karena ada kuburan salah satu pemuka Bani Alawi, yaitu Imam Ahmad Al-Muhajir. Pertanyaannya, yang di Indonesia dengan yang di Yaman itu berbeda konteks, baik dari sisi konteks ataupun penelitian. Di Indonesia ya jelas yang ditanyakan itu ya buku, bukan makam, ya kan? Itu pun yang sudah dijawab oleh Kiai Imad dalam beberapa literatur yang ada di websitenya. Itu sudah dijawab. Berbeda, kalau di Yaman itu kan hanya kuburan. Nah, sementara yang di Indonesia itu yang ditanyakan oleh Kiai Imad. Kiai Imad menanyakan, bukunya tuh mana? Buku, tekstualnya mana? Dalil, hujah, itunya tuh mana? Berbeda dengan yang ada di Yaman. Itu kan sudah jelas. Terus yang ketiga, poin yang ketiga mengenai
lu belajar di mana? Lu belajar di kandang kebo. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, beliau ya dalam menulis tesis ini tidak sembarangan. Coba deh sahabat baca di websitenya. Itu sudah jelas bahwa beliau Kiai Imad mengumpulkan beberapa data dan penelitian ini ya kuantitatif. Ya. Artinya bukan berdasarkan atas kebencian, apalagi halusinasi. Terlebih menguasai atau ingin merasa dirinya sebagai habaib, kan tidak. Kiai Imad kan tidak. Dan di samping saya ini ada Kang Habib nih. Beliau juga mengkritisi statement-statement atau pendapat dari imam besar. Betul ya Kang Habib? Imam besar. Itu seperti apa itu Kang Habib? Imam besar mengatakan begal nasab itu. Begini ya, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah medsos sekalian, kalau Anda kan cerdas dan mengamati daripada ceramah tersebut, saya sedikit mengamati juga gitu, bahwa sebenarnya beliau ini seperti kebakaran jenggot dengan adanya penelitian dari Kiai Imad ini. Sekarang masalahnya beliau dengan statement kayak begitu dan ceramah begitu, niatnya mau bikin tambah panas apa mau ngademin? Kalau mau tambah panas, ayo kita panas-panas sekalian. Sudahlah, HRS ini sudah nggak usah banyak bicara. Berdasarkan tes DNA dari Najwa Shihab saja, ingat loh, Najwa Shihab, Ya. Shihab, di situ saja udah ketahuan. Shihab ini gennya apa? HRS ini kan satu suku, satu fam, mungkin satu generasi, mungkin satu garis turunan juga, mungkin satu ke atasnya satu pertalian juga. Di situ aja sudah bisa jadi landasan bahwa ini tes DNA yang sangat akurat dan ilmiah ini mengakui bahwa gen Arabnya tidak ada. Sudah. Saya berharap untuk mubalik, penceramah Mbak Alawi, stop kata-kata yang demikian ini. Yang tidak pantas. Yang tidak pantas seperti mengecilkan orang lain, merendahkan. Menganggap bahwa mereka yang paling benar, ada nasab yang disambung-sambungkan ke. Sudah selesai. Oke? Kalau semuanya mau diteruskan, ayo kita teruskan. Ya kan? Penelitian Kiai Imad itu bukan sembarangan loh. Kiai Imad itu bukan saya anggap bukan orang yang hanya sekedar bisa ngomong. Beliau juga pengarang kitab. Kalau Kiai Imad bisa menunjukkan kitab-kitab hasil karangannya, karyanya, coba HRS tunjukkan. Tunjukkan aja, udah, kita nggak mau nanya. Tunjukkan saja. Apalagi yang lebih fenomenal itu kan ketika beliau mengatakan tes DNA itu bisa menentukan gen kromosom seseorang itu. Itu Ya. kok tidak dibuktikan secara pribadinya saja. Iya. Saya sih lebih penekanannya begini. Stop pidato-pidato, ceramah-ceramah yang membuat panas. Kalau mau bikin panas sekalian. Kita juga sanggup kok bikin panas. Saya memang Mbak Alawi, walaupun Mbak Alawi juga, saya tuh sudah muak dengan hal-hal kata-kata yang kotor-kotor kayak begitu. Mengecilkan orang itu bukan bagian daripada Dzurriyyah Rasul, bukan gitu. Betul. Bukan, sama sekali bukan. Rasul tidak mengajarkan untuk mengecilkan orang. Bahkan orang buta pun Rasul selalu menghargai. Bahkan orang yang tidak punya pun, orang sehina apapun, Rasul lebih menghargai segi kemanusiaannya. Itu yang Islam. Yang non-Islam saja beliau sangat menghargai segi kemanusiaan. Betul. Sekarang orang sebesar beliau mengecil-ngecilkan orang lain, yang dikecilkan juga bukan orang sembarangan juga. Ya saya pikir ya kurang ajar kalau saya pikir. Sudah adab itu. Oke. Closing statement Kang Habib. Closing statement. Stop pidato-pidato, ceramah-ceramah yang bikin panas. Sudah. Stop. Kalau sudah mau merasa diri Anda itu seorang Dzurriyyah Rasul atau habaib sekalipun,
tes DNA saja sudah. Itu harga mati loh. Udah selesai. Oke. Jadi sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.